It's when you're bringing a group of players together over a World Cup qualification campaign and sekali lagi harus dipertegas adalah kita belum pernah lolos ke Piala Dunia dan kemarin itu adalah momen terdekat kita ke Piala Dunia. Artinya kita tuh naik. Kalau misalkan Halo Sobat Garuda, ada satu luka yang belum pernah sembuh, bukan karena kita lemah, tapi karena kita selalu terlalu dekat dengan mimpi itu. 7 kali berdiri di gerbang juara, 7 kali pula pulang dengan kepala yang tertunduk. Piala AFF bukan sekedar turnamen, tapi ruang penuh kenangan pahit, tangisan, dan harapan yang tidak pernah padam. Hari ini ada satu nama yang datang membawa janji perubahan, bukan dengan kata manis, tapi dengan keberanian yang mematahkan sejarah itu. Namanya John Hedman. Dan inilah kisah ambisi paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Maka jangan kemana-mana, karena One Leg Sport akan membahas tuntas di video ini. Mari kita bedah bersama-sama. Sejarah Piala AFF bagi Indonesia bukanlah cerita tentang kegagalan yang biasa, melainkan tentang sebuah pola yang terus berulang dan membentuk luka yang kolektif. Sejak turnamen ini pertama kali digelar, Indonesia selalu datang dengan satu tujuan, membuktikan bahwa kita layak menjadi Raja Asia Tenggara. Kita bukan tim pengembira, bukan pula tim kejutan. Kita adalah tim yang konsisten menembus final. 7 kali berdiri di titik yang sama, menatap piala yang hanya berjarak beberapa langkah. Namun di setiap kesempatan itu, selalu ada tembok terakhir yang tak mampu kita runtuhkan. Kekalahan demi kekalahan, itu bukan hanya tercatat di papan skor, tetapi tertanam di memori jutaan orang yang berharap. Dari generasi ke generasi, cerita ini selalu diwariskan selalu sama. Kita hampir juara, tapi tidak pernah benar-benar menjadi juara. Piala AFF pun berubah makna, bukan lagi sekedar turnamen, melainkan simbol dari mimpi yang tertunda terlalu lama. Secara resmi, Piala AFF bukanlah turnamen yang diakui kalender FIFA. Klub tidak wajib melepas pemain, jadwal sering bentrok dengan liga, dan banyak sekali negara yang datang dengan skuad yang tidak sepenuhnya ideal. Namun di Indonesia, kenyataan itu seolah-olah tidak pernah penting. Bagi masyarakat, AFF adalah panggung pembuktian, tempat di mana harga diri nasional dipertaruhkan. Stadion selalu penuh, nonton bareng memenuhi jalanan, dan media sosial menjadi lautan opini, harapan, serta kritik. Tekanan itu tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga oleh pelatih dan seluruh tim. AFF mungkin kecil di mata dunia, tetapi di Indonesia atmosfernya seperti Piala Dunia versi kita sendiri. Disinilah kita ingin berdiri di puncak. Disinilah kita ingin menghapus rasa rendah diri yang selama ini membayangi. John Hedman datang bukan sebagai penyelamat instan, melainkan sebagai pembangun fondasi. Rekam jejaknya di Kanada menunjukkan bahwa ia memahami proses panjang, membentuk mental juara. Dari tim yang tidak diperhitungkan, ia membawa Kanada ke panggung Piala Dunia. Ia dikenal sebagai pelatih yang menanamkan disiplin, rasa percaya diri, dan identitas permainan yang jelas. Bagi Hedman, sepak bola bukan hanya tentang taktik di papan strategi, akan tetapi tentang bagaimana pemain memahami peran, percaya satu sama lain, dan berani menghadapi tekanan. Ketika ia menerima tantangan di Indonesia, ia sangat sadar bahwa yang dihadapi bukan hanya tim, tetapi juga sejarah panjang yang penuh luka. Dan justru disitulah ia melihat peluang, mengubah cerita yang selama ini berulang. Kegagalan menuju Piala Dunia bukan hanya kehilangan tiket, akan tetapi juga kehilangan momentum. Pergantian pelatih di tengah kualifikasi membuat tim kehilangan ritme, sistem, dan kepercayaan diri. Pemain harus beradaptasi lagi, strategi berubah, dan rasa percaya diri terhadap proyek jangka panjang runtuh. Keputusan ini meninggalkan luka yang lebih dalam daripada sekedar kekalahan. Ia mengajarkan bahwa stabilitas adalah hal yang sangat berharga. Dan tanpa itu, mimpi sebesar apapun bisa runtuh di tengah jalan. Hedman kini berdiri di atas puing-puing kegagalan itu, mencoba menyatukan kembali kepercayaan yang sempat hilang.
Bagi Hetman, AFF bukan sekedar turnamen regional, melainkan titik awal kebangkitan dan mental. Ia ingin menjadikan Piala AFF sebagai simbol perubahan, bahwa Indonesia tidak lagi puas menjadi finalis, akan tetapi berani menjadi juara. Ambisi ini bukan hanya tentang mengangkat trofi, akan tetapi tentang mengubah cara tim memandang diri sendiri. Dari tim yang selalu berharap, menjadi tim yang sangat yakin. Dari tim yang takut pada sejarah, menjadi tim yang sangat menantang. Di tengah ambisi besar Jude Heynman, datang satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemainnya. Ini berarti Indonesia harus menerima kemungkinan terburuk, tampil tanpa 3 pilar yang selama ini menjadi simbol kekuatan baru Garuda, yaitu Jai Ijaz, Kevin Dick, dan Emil Audero. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti kabar buruk yang mematahkan harapan. Bagaimana mungkin sebuah tim bermimpi mematahkan kutukan tanpa pemain terbaiknya? Namun di sisi lain, kenyataan ini justru membuka babak baru. Ini sangat memaksa tim untuk berhenti bergantung pada nama besar dan mulai percaya pada kolektivitas. AFF bukan panggung bintang, tapi panggung karakter. Tanpa mereka, Indonesia dipaksa kembali ke akar, bermain sebagai satu kesatuan, bukan sekedar kumpulan pemain hebat. Dalam situasi seperti ini, banyak sekali pelatih akan memilih mengeluh atau mencari pembenaran. Tapi Jude Heynman mengambil jalan yang sangat berbeda. Ia memilih fokus pada pemain yang tersedia, bukan pada mereka yang absen. Ia sangat tahu bahwa meratapi keadaan hanya akan melemahkan mental tim. Ia membangun kepercayaan di ruang ganti, menanamkan keyakinan bahwa setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Tidak ada pemain cadangan, tidak ada pemain inti yang tidak tergantikan. Semua adalah bagian dari satu sistem. Jude Heynman ingin membentuk tim yang tidak pernah runtuh hanya karena 1 atau 2 pilar hilang. Baginya, kekuatan sejati bukan pada individu, melainkan pada struktur yang kokoh. Dengan keterbatasan tersebut, Jude Heynman mulai membuka mata pada potensi yang selama ini sering diremehkan. Ia melihat kualitas di liga domestik, di kompetisi Asia Tenggara, dan pada pemain naturalisasi yang siap bertarung. Ia tidak mencari nama besar, akan tetapi pemain yang sangat lapar akan pembuktian. Di AFF, banyak kejutan lahir dari tim yang bermain dengan semangat dan keberanian. Jude Heynman sangat sadar, kemenangan tidak datang dari status, akan tetapi dari kesiapan. Ia ingin menjadikan Piala AFF sebagai panggung bagi para pejuang yang ingin membuktikan bahwa mereka sangat siap menggunakan seragam merah putih. Disinilah harapan baru mulai tumbuh, bukan dari kemewahan, akan tetapi dari tekad. Formasi yang akan dipasang kemungkinan 4-1-4-1. Yang dirancang Heynman bukan hanya soal posisi, akan tetapi tentang filosofi. 1 jangkar di tengah melindungi pertahanan. 4 gelandang menjadi jembatan antara bertahan dan menyerang. Sementara 1 striker berdiri sebagai ujung tombak yang sangat siap memanfaatkan setiap peluang. Ini adalah formasi yang menuntut disiplin yang tinggi, kerjasama, dan kesabaran. Tidak ada ruang untuk ego, semua bergerak sebagai satu unit. Dalam formasi ini, Indonesia tidak hanya bertahan, akan tetapi juga belajar mengatur permainan. Ini adalah simbol perubahan, menjadi tim yang berani mengambil kendali. Pernah ngomong di sini, dimana kalau misalkan lu lihat perbandingkan timnas kita 10-20 tahun lalu dengan hari ini, itu grafiknya naik jauh. Betul. Sekali lagi yang harus dipertegas adalah kita belum pernah lolos ke Piala Dunia, dan kemarin itu adalah momen terdekat kita ke Piala Dunia. Artinya kita tuh naik. Kalau misalkan kalian protes timnas Indonesia, mungkin hari ini kita masih berdiri di persimpangan sejarah antara percaya atau kembali sangat kecewa, antara berharap atau memilih berhenti bermimpi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, Garuda tidak akan pernah benar-benar jatuh. Ia hanya sedang belajar terbang lebih tinggi. Jude Heynman datang bukan untuk menghapus masa lalu, akan tetapi untuk menantangnya, untuk membuktikan bahwa kutukan bukanlah takdir, dan bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan. Kini, semua ada di depan mata kita. Apakah ini akan menjadi kisah kebangkitan, atau hanya satu babak pahit lagi? Jawabannya belum kita tahu, tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini layak banget untuk kita ikuti sampai akhir. Kalau kalian masih percaya timnas Indonesia bangkit, kalau kalian masih percaya Garuda bisa terbang lebih tinggi, tekan tombol like, share, dan subscribe. Karena di sini, kita bukan cuma membahas sepak bola, kita merasakan setiap detaknya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Atur nuhun, Sobat Garuda sudah mendukung channel ini.